Cerita diperlihatkan seorang pria Yakuza yang akan dieksekusi mati. Kita akan mundur ke belakang sebelum kejadian tersebut. Berlatar di Jepang, tepatnya di sekolah Sujuran, sekolah paling kasar dan barbar yang terkenal di Jepang. Pria ini bernama Takiya Genji, adalah siswa baru Sujuran tahun ini. Dia yang akan menjadi tokoh utama kita semua. Alasan dia masuk Sujuran adalah ingin menjadi raja penguasa Sujuran. Beralih ke aula, guru sedang melakukan penyambutan anak didik baru di sekolah Sujuran. Dan baru saja dimulai, mereka langsung ricuh berkelahi. Tak lama, anggota Yakuza datang ke sekolah untuk mencari keberadaan Sari Jawa, anak kelas 3. Dia adalah raja Sujuran sekarang. Para Yakuza ingin membalas dendam karena anggotanya sudah dihajar Sari Jawa sampai ke rumah sakit. Di sisi lain, kita diperlihatkan Sari Jawa yang meminjam motor temannya. そうか早く乗ろよお前バイク乗れねえだろおいなんで本当のこと言わねえんだよ Ya, dia hampir menabrak mobil polisi. Polisi itu langsung mengejarnya. Saat polisi teriak, Sari Jawa penakut karena kabur. Sari Jawa pun tak terima dan langsung putar balik untuk menantangnya balik. Dan ya, kepala polisi pun yang ketakutan melawan motor banting setir sampai terpental. Ya, pasukan polisi datang untuk membawa Sari Jawa ke penjara. Dan saat itulah awal pertama kali Genji bertemu dengan Sari Jawa, Raja Sujuran. Dan inilah Cross Zero. Kita diperlihatkan sosok ayah Genji yang tiada lain adalah bos Yakuza dan akan menyerahkan kekuasaannya sebagai bos jika anaknya mampu menjadi raja Sujuran dan menaklukkan sekolah Sujuran yang dihuni para preman dan berandalan yang tak pernah ayahnya bisa lakukan selama di Sujuran. そしたら約束通りお前がスズランを制覇して組を継ぐことになればな絶対あんた超えてやるよ Saat anak kelas 3 asik bermain catur, Genji datang menendang mejanya dan menantang Sari Jawa untuk merebut gelarnya sebagai Raja Sujuran.
Tokyo, sahabat Genji waktu SMP, berkata dia ingin melawan Sarijawa, kalahkan dulu anak kelas 2 dan terutama yang bernama Rindaman. Lalu datanglah kembali ke sini untuk melawan Sarijawa. Tak lama, anak kelas 2 yang julukannya dua kembar bersaudara menantang Sarijawa berkelahi. Genji menanyakan sosok Rindaman kepada siswa di sana. Mereka menjawab, rumornya ia saat kelas 1 menghajar 50 siswa sampai ke rumah sakit dan tidak pernah ada yang kembali setelah itu. Dia adalah sosok salah satu yang terkuat di Sujuran. Akhirnya, Genji bertemu dengan sosok Rindaman yang tak mempunyai kubu. Ia hanya bekerja sendirian. Tak lama, datang Yakuza bernama Ken. Ia ingin membalaskan dendam karena temannya waktu itu sudah dihajar Genji. Setelah dihajar Genji, dia berkata dia juga alumni Sujuran dan saling berbicara. Ken bilang, untuk menguasai Sujuran tidak cukup hanya dengan jago berkelahi, tapi juga jiwa kepemimpinan dan sifat gagah berani. Kamu harus membangun kekuasaan terlebih dahulu. Lebih tepatnya membuat gangsternya sendiri. Karena raja perlu pasukan, Genji pun memohon bantuan Ken untuk menguasai Sujuran. Ken, orangnya tidak enakan pun bersedia membantunya mewujudkan mimpinya. Keesokan harinya, Genji langsung mempraktekkan ilmunya yang ia pelajari dan langsung menantang bos setiap kelas. Mulai dari kelas 1 terlebih dulu. Setelah mengajarnya, Genji berkata, mulai hari ini akulah bosnya. Dan sekarang kalian adalah pengikutnya. Cuta, anak buah baru Genji, menjelaskan struktur kekuatan Sujuran. Yang pertama, murid kelas 2 geng motor yang pemimpinnya adalah Hideto Bando. Lalu kelas 1, trio Ebizuka, Kirishima, Honjo, dan Sugihara. Sedangkan Rindaman, anak kelas 2, dia hanya pengamat. Dia sudah berada di level yang sangat berbeda dari anak sekolah pada umumnya. Dan sosok monster Sujuran adalah penguasa sekarang, yaitu Tamao Sarijawa dan gengnya. Dengan anak buah yang terbesar di Sujuran, raja dari segala monster. Kelas 3A, penguasanya adalah Mikami bersaudara dan sekarang sudah bergabung dengan Sarijawa. Kelas 3C dikuasai Takashi Makise. Dia sering berkelahi dengan Sarijawa, tetapi tidak pernah mau menyerah dan mempunyai anak buah yang banyak dan setia padanya. Cuta bilang, kelemahan Makise hanya satu, dia lemah soal wanita. Akhirnya mereka punya ide untuk mencarikan Makise pacar agar dia mau bergabung dengan Genji. Makise menemui Genji yang menantangnya berkelahi, dan ternyata Genji memberikan kertas ajakan grup kencan.
私、体は小さいですが、器はでかい、ケンと申します。源氏君でございます。源氏です。そしてこいつが Saat Makise bertemu wanita, sekujur tubuhnya langsung meriang, kaku, dan keringat dingin. 何が何がって君はいどうも、はいバイスはいKen dan Chuta mengatur strategi agar Makise melindungi wanita yang sedang diganggu Chuta. Sang cewek pun langsung mencolok pakai garpu ke muka Chuta. Seketika mereka pun keceplosan, lantas mereka pergi dari sana. Dan mengatakan Genji adalah pria brengsek. Membuat Genji menangis dibuatnya. Makise yang cerot karena melihat wanita tadi, Genji membelikan celana sesaat sebelum toko tutup. Dan ternyata Genji salah membeli celana, malah membeli celana perempuan. Saat berpamitan pulang, Makise bilang, kelas 3C sekarang milik Genji. Keesokan harinya, Ijaki, bos dari kelas 3D, bilang ia ingin bergabung dengan Genji dengan syarat dia yang akan melawan Sarizawa di pertarungan nanti. Dan ternyata itu hanyalah jebakan semata. Makise が頭下げて頼む。Ijaki pun mengantarkan Genji yang pingsan ke temannya. Ken dan Genji melihat wanita waktu itu diancam dengan pisau. Mereka langsung menolongnya. Ken akan menghadapi preman jalanan ini seorang diri dan menyuruh Genji dan si wanita kabur dari sana. お前何時代だ。昭和で悪いかバカ野郎行くぞ。 Syukurnya Ken masih hidup setelah dipukuli Sule and the Gang. Dan setelah melihat tekad Genji yang pantang menyerah, akhirnya Ijaki mengakuinya dan menjadi anak buah Genji sekarang. Mereka pun membuat nama geng mereka yaitu GPS, Genji Perfect Saiha, Genji Sang Penakluk. Teman Sarizawa merasa kekuatan pasukan Genji sudah tidak bisa dianggap remeh lagi.
Dan ya, mereka memukuli Ijaki saat di tempat sepi. Genji yang melihat Ijaki babak belur tergantung seperti jemuran tidak terima, langsung ingin membalaskan dendam. Ijaki dan lainnya menahan karena kekuatan Sari Jawa masih sangat besar untuk dilawan sekarang. Sari Jawa yang baru saja datang ditantang Genji berkelahi karena sudah memukul Ijaki. Sari Jawa yang tidak tahu menahu apapun langsung mengiyakan tantangan Genji. Saat ingin berkelahi, Tokyo tiba-tiba kejang-kejang dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ternyata diam-diam mengalami sakit kanker otak dan harus menjalani operasi. Karena kesal, Genji secara brutal menghajar setiap kelas untuk menjadikan mereka anak buahnya. Makise pun berkata, jika kamu terus melakukan seenaknya, dia akan keluar dari gengnya. Dan ya, sahabat Sari Jawa menggunakan cara curang menyuruh geng anak motor menculik wanita si teman Genji. Beralih ke markas Yakuza, bos menyuruh Ken menembak Kenji yang tak lain anak dari Yakuza saingannya untuk memulai peperangan antar Yakuza. Ken yang terharu dengan masa muda Genji yang penuh semangat tidak sama sepertinya saat muda yang gampang menyerah. Ken berpamitan untuk terakhir kalinya karena ia tidak sanggup melakukan misi terakhirnya karena ia menolak perintah dari si bos. Si wanita menelpon Genji, meminta tolong dia dan temannya diculik oleh geng motor dengan jaket tengkorak. 習い倉庫なら確かに坂東たちのたまり場だ。どこだよそれ。殺してやる。おい源氏源氏さんだよな。Genji dan lainnya langsung menemui markas anak motor untuk menyelamatkannya.
Dan ternyata geng motor ini tidak ada gambar tengkorak di belakangnya. Mereka berkata jika kita bertarung, siapa yang akan diuntungkan. Mereka sadar ini perbuatan Sari Jawa. どこら封印したんで一番得をするのは誰だ。なんか聞きそうもねえ。それなりに詫び入れてもらわねえと納得できねえ。 Bando pun meminta kuping Mekise sebagai permintaan maaf karena sudah memulai kegaduhan di sini. その方が笑えんだろ。 Genji menahannya dan langsung mengambil pisau untuk mengiris kupingnya sebagai gantinya. Bando langsung menahannya. Bando jujur bahwa mereka memang menculiknya, tapi mereka disuruh oleh pasukan Sujuran dan memberitahu lokasi wanita itu berada. 蹴りつけようぜ。女出せ。あ？死にやがった。お前何やった？ Ya, Sari Jawa ia mendengar sahabatnya menggunakan cara licik untuk mengadu domba lawannya dan langsung menghajarnya. Ya, ternyata mereka bersekongkol di belakangnya dan melakukan semua ini di luar pengetahuan Sari Jawa. Genji pun menantang Sari Jawa besok jam 5 sore setelah ba'da asar pertarungan di sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka akan menentukan siapa yang akan menjadi raja Sujuran sejati yang akan menguasai Sujuran. Di rumah, Genji mendapatkan surat. Ternyata surat itu dari Ken yang isinya mendukung Genji sampai ke puncak Sujuran. Capailah impianmu. Dia memutuskan menolak perintah bosnya untuk membunuh Genji. Ken yang akan dihukum sangat berat karena sudah menentang perintah. Genji! Ya, tibalah keesokan harinya. Mereka sudah bersiap untuk memulai peperangan ini. Pertarungan antar dua geng terbesar di Sujuran yang saling merebutkan status raja Sujuran sejati. Di sisi lain, Tokyo hari ini akan menjalani operasi otak. Dia berjalan sendiri ke ruangan operasi. Resiko operasi ini hanya 30% berhasil. Jika gagal, maka Tokyo akan mokat. Pasukan Sari Jawa berjumlah 100 orang, sedangkan GPS hanya 70 orang. 富樫！勝って東京に自慢してやろうぜ。 は芹沢の首だ。
整形してやるよ。あげえ。待ってこいや。Akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu tiba antara Genji melawan Sarijawa. Beralih ke Ken, dibawa ke dermaga untuk dieksekusi mati. ヤクザになったこと後悔してるか？ Dengan sisa-sisa kekuatannya, mereka beradu pukulan yang terakhir kalinya. Sarijawa pun tumbang. Akhirnya, Genji berhasil mengalahkan Sarijawa dan menjadi raja sujuran yang baru. Ken ternyata masih hidup. Si bos memberikan jasnya yang Ken inginkan dari dulu, dan ternyata itu adalah jas anti peluru. Tokyo sendiri berhasil selamat dari masa kritisnya dan operasinya berjalan lancar. Dan Genji akhirnya menantang Rindaman karena hanya sisa dia yang belum ditaklukkan Genji, demi untuk mengukuhkan gelarnya sebagai penguasa sujuran. Tamat. Sampai jumpa di video berikutnya di petualangan Genji sang raja sujuran yang baru. Akan berlanjut semakin seru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Ketek basah Lady Gaga.